Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulin Nikmah dari kelas 10 MIPA 9 nomor absen 36. Di sini saya akan mempresentasikan tentang zakat, haji, dan wakaf. Pengertian dan hukum zakat. Zakat menurut bahasa adalah bersih, tumbuh, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik dengan beberapa ketentuan, bertujuan untuk mensucikan harta atau jiwa. Hukum membayar zakat adalah wajib bagi orang yang terpenuhi persyaratannya. 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu A. Fakir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak memiliki pekerjaan. B. Miskin, yaitu keluarga prasejahtera atau memiliki pekerjaan dan harta tapi masih kurang mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. C. Amil, yaitu pengurus harta penerimaan zakat. D. Mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. E. Rikob, yaitu orang yang memerdekakan budak yang beriman pada Allah SWT. F. Gorim, yaitu orang yang punya hutang tapi tidak dalam maksiat kepada Allah. G. Sabilillah, yaitu perjuangan di jalan Allah SWT. H. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dan tidak dalam perjalanan maksiat. Ciri zakat fitrah adalah 1. Zakat pribadi yang dikeluarkan pada sebelum sholat Idul Fitri. 2. Hukumnya wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang masih hidup sampai malam Idul Fitri dan mempunyai kelebihan bahan makanan. 3. Bentuknya adalah dalam bahan pokok 2,5 kg beras per orang. 4. Tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa. 5. Adapun batas maksimal membayarnya adalah sebelum sholat Id. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang sudah mencapai nisab atau haul. Tujuannya adalah untuk mensucikan harta. Nisab adalah batas minimal jumlah kepemilikan harta. Haul adalah batas waktu penyimpanan harta. 2. Syarat wajib zakat mal. Islam, merdeka, harta itu milik sendiri, cukup haul, dan cukup nisab. Rukun zakat mal antara lain muzaki, mustahik, harta yang dizakati dan dizakatkan, dan yang terakhir yaitu sigot ijab kabul. Berikut beberapa harta yang wajib dizakati, antara lain yang pertama, emas dengan batas nisab 93,6 gram emas 24 karat dengan jumlah zakat 2,5% dan waktu zakat setelah dimiliki selama 1 tahun. Yang kedua yaitu perak dengan batas nisab 624 gram perak murni dengan jumlah zakat 2,5% dan waktu zakat setelah dimiliki selama 1 tahun. Yang ketiga yaitu uang. Nisabnya seharga emas 93,6 gram dan jumlah zakat 2,5% setelah dimiliki selama 1 tahun. Yang keempat yaitu hasil bumi. Nisabnya yaitu 5 wasok atau 750 kg atau 930 liter. Dengan jumlah zakat yang pertama yaitu 10% jika pengairannya dengan air hujan dan 5% jika pengairannya dengan biaya. Dengan waktu zakat pada waktu panen. Yang keenam yaitu unta dengan nisab 5-9 ekor dengan jumlah zakat 1 ekor kambing umur 2 tahun lebih dan waktu mengeluarkan zakatnya setelah dimiliki selama 1 tahun. Yang keenam yaitu kerbau atau sapi dengan nisab 30-39 ekor. Jumlah zakatnya yaitu 1 ekor anak sapi atau kerbau 1 tahun lebih dan waktu mengeluarkan zakatnya setelah dimiliki selama 1 tahun. Yang ketujuh yaitu kambing dengan batas nisab 40-120 ekor dengan jumlah zakat 1 ekor kambing betina yang berumur 2 tahun lebih dan waktu mengeluarkan zakatnya setelah dimiliki selama 1 tahun. Yang kedelapan yaitu perniagaan dengan batas nisab seharga 93,6 gram emas dengan jumlah zakat 2,5% dan waktu mengeluarkan zakatnya setelah dimiliki selama 1 tahun. Yang kesembilan yaitu harta rekas atau harta temuan dengan nisab tidak dibatas dan jumlah zakat 20%. Waktu mengeluarkan zakatnya yaitu pada waktu menemukan harta tersebut. B. Haji dan umroh.
Haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah pada waktu tertentu, serta dengan syarat-syarat dan cara tertentu. Umroh adalah mengunjungi Baitullah dengan niat ibadah dengan syarat dan rukun tertentu, tetapi waktunya adalah sepanjang tahun. Hukum haji adalah fardu ain bagi orang Islam yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Dan hukum umroh adalah mutobahah, yang artinya sangat baik dan mendapat pahala besar. Syarat haji adalah 1. Islam, 2. Berakal, 3. Dewasa, 4. Merdeka, 5. Mampu. Syarat umroh adalah 1. Islam, 2. Berakal, 3. Dewasa, 4. Merdeka, 5. Mampu. Rukun haji adalah 1. Ihram, 2. Wukuf, 3. Tawaf, 4. Sa'i, 5. Tahallul, 6. Tertib. Dan rukun umroh adalah 1. Ihram, 2. Tawaf, 3. Sa'i, 4. Tahallul, 5. Tertib. Yang terakhir yaitu wakaf. Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal hayatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal hayatnya artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Syarat wakaf adalah A. Diwakafkan untuk selama-lamanya, tidak terbatas waktu tertentu. B. Tunai tanpa menggantungkan pada suatu peristiwa di masa yang akan datang. Misalnya, saya wakafkan bila dapat keuntungan yang lebih besar dari usaha yang akan datang. C. Jelas mauquf alaihnya, atau orang yang diberi wakaf dan bisa dimiliki barang yang diwakafkan atau mauquf itu. Rukun wakaf adalah A. Orang yang berwakaf atau wakif. B. Sesuatu harta yang diwakafkan atau mauquf. C. Mauquf alaih atau penerima wakaf. D. Akad, misalnya saya wakafkan ini kepada masjid. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.